lengkap. Oke, mulai ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat dosen dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan presentasi kami dengan judul Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia. Anggota kelompok 1 yaitu ada 4 orang. Pertama ada saya, Herawan, dengan NIM 172070074. Kedua ada Abdullah Fakih 172070066. Ketiga ada Dimas Kusnul Aji ada 1727192. Dan terakhir ada Muhammad Zulfareja 1720703. Dan ini adalah pembahasan presentasi kita. Ada empat sub yang akan kita bawakan, yaitu pertama ada sejarah peradaban manusia, kedua sejarah peradaban Islam, ketiga ada kontribusi Islam dalam peradaban, keempat ada kesimpulannya. Oke, kita masuk ke sub pertama, yaitu adalah sejarah peradaban manusia yang akan saya bacakan sendiri. Peradaban manusia. Peradaban memiliki banyak arti dalam kaitannya pada perkembangan manusia. Salah satu arti dari peradaban adalah seluruh hasil budidaya manusia yang mencangkup seluruh aspek kehidupan, baik fisik yaitu bangunan dan jalan, maupun non-fisik yaitu nilai-nilai dan tatanan. Masyarakat yang maju dalam kebudayaan tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi. Menurut sejarawan Islam yaitu Ibnu Khaldun, peradaban adalah keahlian dalam bidangnya, lapangan dunia, memperbarui kondisinya, serta menemukan berbagai ciptaan yang mengagumkan, seperti temuan berbagai keahlian dalam membuat bangunan, tempat-tempat, dan lain-lain. Dan ini adalah siklus peradaban manusia, yaitu dimulai dari peradaban awal, dimulai dari 3000 sampai 6000 sebelum Masehi. Terus kedua ada peradaban klasik dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Dan selanjutnya ada peradaban pertengahan dimulai dari 1500 sampai 2000 Masehi, dan terakhir ada kontemporer yaitu dimulai dari 2000 Masehi sampai sekarang. Peradaban awal. Peradaban awal adalah peradaban yang muncul sekitar 6000 sampai 3000 sebelum Masehi. Peradaban awal ini biasanya berkembang di sekitar sungai besar yang menyediakan sumber air, tanah subur, dan transportasi. Peradaban Mesopotamia banyak dikemukakan oleh ahli adalah awal mula peradaban manusia muncul. Ciri-ciri dari peradaban awal ini adalah mereka memiliki sistem pertanian yang intensif, yang digunakan untuk bercocok tanam, dan menciptakan sistem tulisan untuk mencatat sejarah, membangun bangunan-bangunan monumen seperti kuil dan candi. Kedua ada peradaban klasik. Peradaban klasik adalah peradaban yang muncul sekitar 1000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi di berbagai belahan dunia. Peradaban klasik ini biasanya berkembang di daerah-daerah yang memiliki iklim sedang dan kontak dengan peradaban lain. Beberapa contoh dari peradaban klasik ini yaitu Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno, Persia kuno, dan Maya. Ciri-ciri dari peradaban klasik antara lain dia memiliki sistem politik yang bervariasi seperti demokrasi, republik, monarki, dan kekaisaran. Dan mereka untuk membangun jaringan infrastruktur seperti jalan raya, menciptakan sistem hukum yang adil dan rasional, dan terakhir ada mengalami kemunduran akibat invasi, perpecahan, korupsi, dan krisis sosial. Selanjutnya adalah peradaban pertengahan. Peradaban pertengahan muncul di tahun 500 sampai 1500 Masehi di berbagai belahan dunia. Peradaban pertengahan ini contohnya yaitu seperti Bizantium, Islam, Eropa, abad pertengahan, Cina dinasti Tang dan Song, dan Afrika Sub-Sahara. Peradaban pertengahan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
menerapkan sistem agama yang dominan dan berpengaruh dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, membangun arsitektur yang megah dan indah seperti gereja, masjid, katedral, dan istana. Dan mereka menciptakan karya-karya seni yang menakjubkan seperti lukisan, patung, kaligrafi, dan musik, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi navigasi, dan eksplorasi. Selanjutnya adalah peradaban kontemporer atau peradaban yang saat ini kita berjalan. Peradaban modern adalah peradaban yang muncul sekitar 1500 sampai 2000 Masehi di berbagai belahan dunia. Biasanya berkembang di daerah-daerah yang memiliki akses sumber daya alam, pasar, dan koloni. Contoh peradaban modern adalah Eropa Barat, Amerika, Rusia, Jepang, Turki Utsmani. Peradaban modern ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menerapkan sistem ekonomi yang kapitalis dan industri, membangun industri, transportasi, komunikasi, dan energi yang canggih dan efisien. Lalu mereka menciptakan revolusi ilmiah, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, sejarah peradaban Islam akan dibawakan oleh Fakih. Silakan Fakih. Ya. Yang kedua ialah sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Dalam perkembangannya, peradaban Islam memiliki 3 periode terpenting, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Peradaban Islam klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode klasik ini dibagi dalam 2 fase, yaitu integrasi dan fase disintegrasi. Di peradaban Islam klasik itu, yang pertama ada fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa ini berlangsung pada tahun 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas, mulai dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai India di bumi sebelah timur. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar misal Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal dalam bidang fikih. Peradaban Islam klasik. Yang kedua ialah fase disintegrasi. Era pada kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi ini mulai mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan Hula Gufan pada tahun 1258 Masehi. Nah, pada peradaban Islam pertengahan itu periode dibagi jadi 2 fase juga, yaitu kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran itu di 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkatkan. Pada fase ini juga Islam terbagi 2. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arab, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara pada bagian Persia berpusat di Iran tersendiri, atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Nah, yang kedua peradaban Islam pertengahan, fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada 1250 Masehi dan mundurin. Yang fase kemunduran. Nah, tahap ini berlangsung pada 1250 Masehi sampai 1500 Masehi dengan disintegrasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia hingga bagian Arab tersendiri dan Arabia. Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Yang kedua, nah, di fase 3 kerajaan besar, itu berlangsung pada 1500 sampai 1700 Masehi. Dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. Ya, lanjut. Peradaban Islam modern. Pada periode ini berlangsung di 1800 hingga sekarang ini, umat mencari tahu penyebab kejatuhan Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan Islam. Di era sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban, kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Ya, yang ketiga mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Juluk Farija, silakan. Baik, untuk yang ketiga di sini ada kontribusi Islam dalam peradaban. Sejarah menunjukkan
kepada peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu atau ras tertentu. Next, Bang. Kontribusi Islam dalam peradaban. Di sini kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang mengajarkan ajaran moral dan etika, Islam berperan penting dalam membentuk nilai-nilai masyarakat yang beradab dan bermartabat. Kontribusi Islam dalam sosial, agama, dan budaya. Islam mengajarkan tentang iman, moral, etika, dan nilai-nilai dasar kehidupan. Ini dapat membantu orang untuk hidup dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam, dan Rasul diutus untuk menjadikan akhlak manusia yang mulia. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah kontribusi Islam terhadap matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik seperti pengembangan sistem angka Arab dan metode penulisan ilmiah yang masih digunakan sampai sekarang. Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang seni dan budaya, khususnya seni rupa, musik, dan sastra. Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peradaban Barat selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi tersebut. Yang pertama di sini ada penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi. Yang kedua, kemajuan dalam sains dan matematika. Yang ketiga di sini pengembangan sistem pemeliharaan. Lalu yang keempat, seni dan arsitektur. Dan yang terakhir adalah filsafat dan teologi. Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di dunia antara abad ke-7 dan ke-16. Dunia Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Berikut ini adalah beberapa kontribusi Islam yang terhadap sains dan teknologi. 1. Di sini ada matematika. Islam banyak mempengaruhi penemuan dan perkembangan di bidang matematika. Salah satu karya yang terkenal adalah Aljabar oleh Al-Khawarizmi, di mana ia memperkenalkan sistem notasi aljabar. Matematika Islam juga mengembangkan konsep matematika dasar seperti nol, sistem bilangan desimal, dan trigonometri. Lalu yang kedua ada astronomi. Cendekiawan Muslim mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan bintang dan planet serta menyempurnakan kalender. Mereka juga membangun observatorium dan menyusun tabel pergerakan planet. Lalu yang ketiga ada kedokteran. Kedokteran Islam berkembang pada abad ke-8 sampai 14 abad cepat. Banyak penemuan di bidang ini seperti pembedahan, fototerapi, farmakologi, dan kedokteran gigi. Lalu yang keempat di sini ada arsitektur. Arsitektur Islam menunjukkan kemegahan zaman keemasannya. Mahakarya arsitektur Islam seperti Taj Mahal, Alhambra, dan Masjid Agung menjadi saksi keindahan dan keterampilan teknis pada masa itu. Lalu yang kelima, optik dan pengembangan mesin. Optik Islam berkembang pada abad 10 sampai 12 abad. Penemuan ini meliputi kaca pembesar, kacamata, dan alat penglihatan lainnya. Mekanik Muslim seperti Al-Ghazali mengembangkan mesin dan peralatan mekanis seperti pompa air, mesin uap, dan mesin pemintalan sutra. Lalu yang keempat di sini ada kesimpulan akan dijelaskan oleh Bang Ade. Oke, baik. Untuk sesi terakhir adalah kesimpulan. Oke, kesimpulan dari makalah yang telah kita buat adalah peradaban manusia sudah berjalan sangat lama, yaitu berawal dari tahun 3000 sampai 6000 sebelum Masehi, sampai dengan saat ini. Peradaban tertua yang tercatat oleh sejarah adalah peradaban Mesopotamia.
di mana peradaban ini muncul sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Saat itu, peradaban masih terbilang sangat kuno, yaitu kebudayaan serta sosial kehidupan mereka masih menggunakan cara-cara yang sangat tradisional, yang 100% kehidupannya menggunakan peralatan yang disediakan oleh alam. Serta untuk kepercayaan agama pada saat itu belum ditemukan. Lalu, muncullah peradaban Islam pada abad ke-7 Masehi, yang diyakini oleh para ahli sejarah Islam. Peradaban ini dimulai dari kota Mekah dan Madinah, yaitu saat Nabi Muhammad SAW memulai kegiatan dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Peradaban Islam dari waktu ke waktu mengalami perkembangan pesat dan melahirkan tokoh-tokoh Islam yang berkontribusi pada kehidupan kita saat ini. Beberapa temuan dari mereka sampai saat ini dipakai oleh berbagai lini kehidupan seperti ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kedokteran, dan ilmu sains serta teknologi lainnya. Baik, itu adalah pemaparan presentasi dari tugas kami, kelompok 1. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.